Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Rahayuli. NIM terakhir saya 37. Saya prodi dari radiologi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan saya yang bertemakan anti korupsi terhadap anak muda atau anti korupsi untuk anak muda. Sebelum mulai wawancaranya, saya panggilkan rekan saya terlebih dahulu. Mbak, silakan. Terima kasih. Sebelum memulai wawancaranya, saya persilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelum memperkenalkan, nama saya Eka Medenia Fatmasari. Dipanggil? Saya biasa dipanggil Eka. Untuk profesinya kakak itu sebagai mahasiswa atau sudah bekerja atau sudah beristri? Beristri. Masya Allah. Saya salah satu dari mahasiswa dari salah satu universitas ada di Indonesia. Kakak kan sebagai mahasiswi, untuk kesibukannya itu apa aja sih kak yang sekarang dilakukan, atau masih nyusun skripsi atau bagaimana? Untuk kesibukannya sih masih nggak sibuk sih ya, karena kita juga daring dan belum skripsi, dan saya masih semester 5, belum ada beban berat yang seperti mahasiswa akhir seperti itu. Baik, kalau begitu kak. Baik kak, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja wawancaranya. Kakak siap? Siap. Alhamdulillah. Yang pertama, korupsi menurut kakak di Indonesia itu seperti apa ya? Menurut saya sangat miris sekali. Di Indonesia ini penduduknya kan mayoritas itu adalah penduduk Islam ya, orang-orang yang memiliki iman, memiliki akhlak seperti itu, dan perbuatan seperti itu kan perbuatan tercela ya kak. Jadi para koruptor itu kan melakukan sebuah perbuatan yang tercela. Jadi menurut saya itu hal yang sangat miris dan benar-benar tidak patut untuk dicontoh oleh anak muda aja masa sekarang seperti itu. Menurut kakak nih ya, korupsi di keseharian kita itu tuh ada nggak sih? Dari hal kecil ya, dari hal kecil itu menurut saya banyak sekali. Contohnya aja seperti anak-anak sekolah ya, seperti saya gitu. Jadi seperti misalkan bayar SPP ya, bayar SPP gitu kan, biasanya anak-anak itu yang tidak jujur adalah dengan meminta bayaran pada orang tua itu melebihkan misalkan kita bayar 1 juta gitu, dilebihkan 200, itu kan sama saja kita melakukan perbuatan tercela dan itu sama saja dengan korupsi. Kalau menurut saya seperti itu sih kak. Itu sama saja dengan korupsi dengan hal kecil ya kak? Iya, itu dilihat dari hal-hal kecilnya seperti itu. Untuk menanam anti korupsi terhadap anak muda itu tuh caranya itu bagaimana sih kak kalau menurut kakak? Menurut saya di sini juga kan peran dari orang tua, dari lingkungan sekitar, terus dari pendidikan itu sangat berpengaruh dalam menanamkan sifat tersebut ya kak. Jadi seperti bisa kita ajarkan anak-anak itu dengan tidak mengambil hak milik orang lain seperti itu. Lalu ada juga dengan ajarkan kepada anak itu untuk selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki gitu. Jadi kita tidak hidup dengan kemewah-mewahan dengan secara berlebihan seperti itu kak. Terus secara serakah ya kak ya? Iya gitu. Nah, ajarkan gitu bahwasanya keberanian dan kepercayaan diri itu dapat dimiliki dari di diri anak tersebut itu. Terus apa ya, ajarkan juga tentang konsekuensi. Terus ajarkan juga kepada anak untuk memiliki sifat adil gitu, adil sesuai dengan usianya gitu. Dan untuk kayak ajari juga anak-anak untuk berbagi gitu pada sesamanya seperti itu. Dan tumbuhkan juga rasa empati pada anak dari sejak kecil seperti itu. Kayak
lebih diajarkan cara mengontrol emosinya seperti apa gitu, dan gimana sih caranya menunjukkan kepedulian yang itu secara sederhana gitu terhadap lingkungan sekitarnya, seperti itu. Itu aja sih menurut saya, Kak. Terima kasih ya Kak untuk waktunya udah bisa diwawancarai. Semoga obrolan-obrolan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan diri kita. Baik, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk kakaknya. Sangat penting sekali dalam menanamkan jiwa anti korupsi, itu sangat penting sekali karena kita adalah salah satu generasi penerus bangsa, seperti itu. Terima kasih ya Kak. Baik, itulah tadi wawancara yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.